Halo semua, perkenalkan nama saya Nikada Ayudumayoni. Saya absen 13, saya dari kelas 11 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi senam berirama. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang senam berirama atau disebut dengan senam irama adalah gerakan senam ataupun gerakan bebas yang dibarengi dengan musik atau nyanyian sesuai dengan irama yang mengikutinya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam senam irama meliputi keluasan, kesinambungan gerakan, dan ketepatan irama. Rangkaian senam irama dapat dilakukan dengan cara berjalan, berlari, melompat, loncat, serta ayunan dan putaran tangan. Sejarah senam irama bermula dari gagasan Jean Gregorius Noper, Francois Desraides, dan Rodolphe Baud. Ketiganya percaya atas pentingnya ekspresi gerak di mana seseorang menggunakan tubuhnya untuk menciptakan keindahan melalui rangkaian gerak tertentu. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Peter Henry Ling pada abad ke-19 dalam suatu sistem latihan yang disebut sebagai Swedish System, sistem Swedia. Dari gerakan bebas yang kemudian dipromosikan sebagai gimnastik estetis, yang mana seseorang atlet mengekspresikan dirinya melalui emosi dan perasaan melalui pergerakan tubuh. Ide tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh Catherine Becker, pendiri Western Female Institute di Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1837. Dalam program latihan yang diciptakan Becker ini yang dikenal dengan istilah Girls Without Dancing, persenaman perempuan berlatih dengan menggunakan musik, mulai dari gerakan sederhana menuju gerakan kompleks. Semenjak itu mulai bermunculan para pelopor gagasan mengenai tubuh, ekspresi tubuh, gerak dan musik dengan berbagai jenis gaya. Kemudian pada tahun 1900, semua jenis gaya tersebut dikombinasikan di sekolah gimnastik ritmik Swedia, dan setelahnya banyak juga sekolah-sekolah gimnastik yang mengembangkan hal serupa. Dasar senam irama. Yang pertama, gerak langkah kaki, yaitu langkah biasa, berdiri dengan sikap tegak. Langkahkan kaki kiri dan kedua lengan di samping badan. Melangkahkan kaki kanan dan jatuhkan pada tumit, dilanjutkan melangkah dengan kaki kiri secara bergantian. Pada gerakan melangkah biasanya harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Kaki mengeper pada sendi lutut, gerakan dilakukan dengan rileks, gerakan disesuaikan dengan irama. Gunakan irama 2/4 dan 3/4 dan 4/4. Diambil sikap tegak, langkah kaki kiri kedua lengan lepas di samping badan. Langkah rapat, berdiri dengan sikap tegak, langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri, kemudian melangkahkan kaki kiri di depan kaki kanan, dilanjutkan kedua kaki rapat. Langkah kaki rapat dilakukan dengan hitungan 1 kanan, hitungan 2 kiri, dan hitungan 3 rapat. Langkahnya, gerakan kaki mengeper pada lutut dilakukan dengan rileks dan luas. Gerakan disesuaikan dengan irama. Langkah keseimbangan, yaitu dengan cara berdiri dengan sikap tegak. Hitungan 1, melangkahkan kaki kiri ke depan. Hitungan 2, kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Sebelum kaki kanan menampak tumit masih terangkat, kaki kiri mundur, diikuti kaki kanan mundur merapat. Langkahnya tidak ada saat berhenti, dilakukan dengan gerakan kaki mengeper. Lebih tepat gunakan irama 3/4 atau 4/4. Langkah depan atau galoplas. Langkah depan. Langkah ini diawali dengan posisi badan berdiri tegak. Pada aba-aba pertama kaki kiri diletakkan di depan kaki kanan, kemudian lakukan gerakan menyilang di bagian belakang dalam langkah irama 2/4. Kemudian kaki kanan dalam posisi tegak dilangkahkan ke depan.
Kemudian diikuti dengan langkahan kaki kiri atau kaki kanan lagi. Gerakan tersebut dilakukan secara bergantian. Langkah silang. Langkah ini diawali sikap badan berdiri. Pada aba-aba pertama kaki kiri diletakkan ke depan dengan posisi menyilang. Pada aba-aba kedua kaki kanan melangkah ke arah samping kanan. Pada jenis langkah ini menggunakan ritme 2/4. Selanjutnya gerakan ayunan tangan. Ayunan satu lengan ke depan belakang. Sikap permulaan berdiri tegak, melangkah kedua lengan lurus ke depan. Hitungan 1, ayun lengan kiri ke belakang diikuti kedua lutut mengeper. Hitungan 2, ayunkan kembali tangan kiri ke depan. Hitungan 3-4 sama dengan hitungan 1-2. Hanya dilakukan dengan tangan kanan. Lakukan pembelajaran ini 6 kali, 4 hitungan dengan irama 4/4. Selanjutnya, ayunan satu lengan ke samping. Sikap permulaan berdiri tegak, ayunkan kedua lengan ke samping kanan. Hitungan pertama, ayunkan lengan kiri dari depan ke samping kiri diikuti kedua lutut mengeper. Hitungan 2, ayunkan kembali lengan kiri ke depan. Hitungan 3-4, lengan kanan melakukan gerakan seperti tangan kiri pada hitungan 1 dan 2. Selanjutnya, ayunan satu lengan ke samping bersamaan dengan memindahkan berat badan. Sikap awal, berdiri tegak, ayunkan kedua lengan ke samping kanan. Hitungan pertama, ayunkan lengan kiri ke kiri. Hitungan 2, ayunkan lengan kanan ke kiri bersamaan dengan memindahkan berat badan ke kiri dan kedua lutut mengeper. Hitungan 3, ayunkan lengan kanan kembali ke kanan. Hitungan 4, ayunkan lengan kiri ke kanan bersamaan, memindahkan berat badan ke kanan dan kedua lutut mengeper. Kombinasi gerakan langkah kaki dan gerakan ayunan lengan. Sikap awal, berdiri tegak, langkahkan kaki kiri menyilang bergantian, kedua lengan lurus ke depan. Gerakan ayunan dua lengan ke belakang dan ke depan. Sikap awal, berdiri tegak dan langkahkan kaki kiri dan kedua lengan lurus ke depan. Gerakan ayunan lengan silang dan rentang di depan badan. Sikap awal, berdiri tegak, langkahkan kaki kiri dan kedua lengan direntangkan. Gerakan ayunan lengan melingkar di atas kepala. Sikap awal, berdiri tegak, langkahkan kaki kiri dan kedua lengan lurus ke depan. Gerakan ayunan satu lengan horizontal ke kiri dan ke kanan. Sikap awalnya, berdiri tegak, langkahkan kaki kiri dan kedua lengan direntangkan. Semacam aliran senam irama. Senam irama yang berasal dari seni sandiwara dipelopori oleh Desret tahun 1811 sampai 1871, seorang sutradara. Senam irama yang berasal dari seni musik ini dipelopori oleh Jean-Jacques Dalcroix, seorang guru musik yang ingin menyatakan lagu-lagu dalam bentuk gerakan. Senam irama yang berasal dari seni tari dipelopori oleh Rodolphe Laban tahun 1879 sampai 1958. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dengan senam irama dengan menggunakan alat. Sesuai dengan laju dan perkembangan cabang-cabang olahraga, begitu pula dengan cabang olahraga senam irama. Ada juga yang menggunakan alat. Alat-alatnya adalah seperti bola. Ukuran bola tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, asal dapat dipegang oleh jari-jari tangan dan dapat dikuasai agar tidak mudah jatuh. Bola boleh terbuat dari karet atau plastik. Kompetisi berat bola 400 gram, lingkaran 18-20 cm. Tali seluruhnya terbuat dari bahan yang halus, tidak ada tempat memegang yang khusus. Panjang tali disesuaikan dengan tinggi pesenam itu sendiri. Cara mengukurnya, tengah-tengah tali diinjak oleh salah satu kaki si pesenam, kedua ujung tali dipegang oleh tangan kiri dan kanan, kemudian ujung tali dipegang diletakkan di depan bahu. Simpai boleh dibuat dari kayu atau plastik ataupun dari bahan lainnya. Berat sebuah simpai tidak lebih dari 300 gram. Warnanya bebas, boleh putih, kuning, atau warna campuran belang-belang. Pita terbuat dari bahan yang halus seperti kain satin.
Panjang pita 6 meter, tidak bermaksud tongkat stik untuk pegangan. Berat pita termasuk tongkat stik untuk pegangan 35 gram. Gada terbuat dari kayu atau bahan plastik, bentuk pada hampir sama dengan botol. Panjang gada 40 sampai 50 cm, berat gada 150 gram. Prinsip gerakan-gerakan dalam senam irama meliputi kekuatan otot, kelentukan. Senam irama. Manfaat fisik. Orang yang melakukan senam irama secara rutin akan mengembangkan kemampuan daya tahan otot, kekuatan tenaga, kelentukan, koordinasi,